Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pejuang NIP, kembali lagi dengan saya, MZ Batubara. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai seleksi kemampuan bidang ataupun SKB untuk CPNS tahun 2019. Tanpa terasa, teman-teman sekalian, sebentar lagi teman-teman akan menghadapi seleksi kemampuan bidang untuk CPNS tahun 2019. Jadi, di dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai apa sih materi-materi yang akan dibahas, yang akan diujikan di dalam SKB CPNS 2019. Jadi, setiap instansi itu pasti berbeda-beda materi yang akan diujikan untuk SKB, ya, tergantung kepada instansi masing-masing. Jadi, ada beberapa instansi yang akan mengujikannya itu seperti contohnya kita ada namanya tes psikotes, yang kedua ada yang namanya praktek kerja, dan yang ketiga ada yang namanya wawancara, ya. Jadi teman-teman sekalian silahkan lihat, silahkan selidiki, silahkan yang namanya cari-cari kira-kira materi-materi ataupun apa saja yang akan diujikan di dalam SKB CPNS 2019 sesuai dengan instansi masing-masing teman-teman sekalian. Oke, pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi-materi mengenai SKB yang pada video ini saya fokuskan mengenai materi psikotes. Di dalam psikotes ini ada beberapa materi yang akan diujikan, salah satunya adalah tes kepribadian. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai tes kepribadian, salah satu submateri dalam psikotes. Sebelum melanjutkan pembahasan di dalam video ini, teman-teman sekalian jangan lupa subscribe, like, and share video ini ya. Oke, teman-teman sekalian, sekarang kita bahas mengenai yang namanya tes kepribadian. Jadi pada tes kepribadian ini adalah mengenai ataupun hal yang akan diujiin mengenai kepribadian daripada teman-teman sekalian. Jadi di dalam tes kepribadian ini kebiasaannya itu ada 100 soal yang akan diujikan, di mana soalnya itu dalam bentuk sederhana dan tidak terlalu sulit, tidak menggunakan yang namanya rumus-rumus, tidak ada yang namanya menghitung, tidak perlu yang namanya menghafal terlalu banyak materi, jadi tergantung kepada individu masing-masing. Ini sama dengan yang namanya tes karakteristik pribadi. Cuman di sini opsinya itu semua soal sama. Jadi ada faktor-faktor yang dinilai. Yang pertama itu adalah prososial dengan masyarakat. Bagaimana karakter daripada pribadi teman-teman sekalian itu harus pro ya dengan yang namanya masyarakat. Kemudian yang kedua itu, teman-teman sekalian itu, pribadinya itu harus bisa mengendalikan diri. Ada namanya pengendalian diri. Kemudian yang ketiga itu harus bisa menyesuaikan diri. Hanya ada di sini faktor yang dinilai, ada yang namanya penyesuaian diri. Kemudian yang keempat ada namanya faktor yang dinilai dari kepribadian teman-teman semuanya adalah mengenai kepercayaan diri. Jadi ini adalah 4 faktor yang akan dinilai dalam tes kepribadian. Jadi silahkan teman-teman pahami apa itu prososial dengan masyarakat. Artinya bisa berbaur dengan masyarakat, bisa mengendalikan diri, kemudian bisa menyesuaikan diri dengan masyarakat, kemudian bisa percaya diri. Itulah dia faktor-faktor yang akan dinilai. Oke, teman-teman sekalian. Kemudian kita lanjutkan. Pada tes kepribadian ini, ada 5 kemungkinan opsi jawaban dari seluruh soal. Ya, inilah dia opsi. Kebiasaannya itu ketika ada muncul yang namanya tes kepribadian itu, kemungkinan opsi jawabannya itu seperti ini. Seperti inilah dia. Yang pertama itu adalah A, sangat tidak setuju, B, tidak setuju, C, ragu-ragu, D, setuju, dan E, sangat setuju. Inilah dia opsinya. Atau kemungkinan nanti opsinya itu dibalik. Yang A itu sangat setuju, yang B itu setuju, yang C ragu-ragu, yang D tidak setuju, yang E sangat tidak setuju. Maka di sini, teman-teman sekalian, yang pertama kali baca dulu petunjuk soal. Bagaimana kira-kira opsi jawabannya? Apakah yang seperti yang saya tampilkan ini atau kemungkinan dibalik ya. Jadi yang namanya tes kepribadian ini cuma ini saja option jawabannya ya, tidak ada yang lain. Kemudian kita lanjutkan. Tips dan triknya ya di dalam menjawab tes kepribadian cuma ada yang perlu dipahami mengenai triknya itu ada 2. Yang pertama, jika ingin mendapatkan nilai tertinggi pilihannya cuma ada 2 ya, inilah dia. Yang A ya, sangat tidak setuju atau E sangat setuju. Itulah nilai-nilai yang paling tinggi ya. Kalau enggak A, E ya, sangat setuju atau sangat tidak setuju. Jadi
Ingat, A itu adalah sangat tidak setuju, yang E sangat setuju. Jadi nanti baca petunjuknya, itu yang perlu saudara teman-teman sekalian pahami. Jadi nilainya itu seperti ini. Kalau kita buat, A itu bernilai 5, B itu bernilai 4, C itu bernilai 3, D itu bernilai 2, E itu bernilai 1. Di sini, A itu opsinya adalah sangat tidak setuju. Tidak setuju, C ragu-ragu, D setuju, E sangat setuju. Inilah dia, 5, 4, 3, 2, 1. Atau kemungkinan ya sangat tidak setuju itu bisa saja nilainya 1. Sedangkan E sangat setuju bernilai 5. Jadi tergantung kepada yang namanya soal atau teks daripada soal tersebut. Makanya di sini pahami daripada setiap teks ataupun wacana yang disajikan di dalam soal. Jadi bisa nanti dipilih dan ditentukan ya apakah soalnya itu sangat tidak setuju terhadap wacana atau kalimat itu atau sangat setuju dari kalimat itu. Ya, itulah dia nilai-nilainya. Hanya terkadang bisa saja A itu opsinya 5, bisa saja A itu opsinya 1. Atau E itu bisa opsinya 1, atau bisa saja E itu atau sangat setuju itu bisa opsinya 5. Oke, paham di sini teman-teman? Kalau sudah paham, kita masuk ke dalam contoh soal. Oke, inilah dia contoh soalnya. Jadi ingat teman-teman sekalian, tadi saya buat bahwa option A itu adalah sangat tidak setuju, tidak setuju, C ragu-ragu, D setuju, dan E sangat setuju. Ya, jadi ingat aja, biar kita jawab satu persatu. Karena di sini tidak saya tampilkan option A, B, C, D, E. Ya. Nah, itu dia. Tapi di sini kita ikuti dulu tips dan triknya. Tips dan trik yang ini. Jika ingin mendapatkan nilai tertinggi, pilihannya cuma 2. A atau E. Kalau kita pilih A atau E, 2 kemungkinan, dapat nilai tertinggi atau dapat nilai terendah. Ya, bisa dapat nilai tertinggi atau bisa dapat nilai terendah. Makanya di sini hati-hati, baca, pahami soalnya. Karena di dalam soal selalu ada kata penghubung. Ya, apa itu kata penghubungnya? Contoh, ini dia. Lebih daripada. Ini. Daripada. Ini kata penghubungnya semua. Daripada. Meskipun. Daripada. Ini kata penghubungnya semua. Ya. Makanya di sini di dalam menjawab soal ini fokusnya di kalimat pertamanya. Ini kalimat pertamanya. Sebelum muncul kata daripada atau meskipun ataupun yang lainnya. Ya. Fokusnya di kalimat utamanya. Ketika fokus di kalimat utamanya, maka di sini bisa kita tentukan langsung apakah jawabannya sangat tidak setuju atau jawabannya sangat setuju. Oke, kita mulai saja teman-teman. Di sini nomor 1, menyelesaikan tugas dengan seadanya. Kira-kira menyelesaikan tugas seadanya itu baik atau tidak baik? Ya jelas tidak baik, ya kan? Yang namanya tugas itu harus kita kerjakan dengan sebaik-baik mungkin. Walaupun di sini ada sambungannya, lebih baik daripada tidak disiplin. Ini sama-sama tidak baik, ya. Maka jawabannya karena ini tidak baik, jawabannya langsung saja jawab A, sangat tidak setuju karena menyelesaikan tugas seadanya itu tidak baik. Ini tidak baik menyelesaikan tugas seadanya. Jadi jawabannya adalah A. Itu berkaitan dengan yang namanya kepercayaan diri. Di sini kepercayaan diri kita sangat rendah. Kemudian yang nomor 2, kita lanjutkan. Jadi di sini ingat, saya cuma memilih opsinya cuma 2, A atau E. Karena kalau yang namanya B, C, D itu nilainya rendah. Kita nggak mau nilai rendah. Kalau bisa kita kejar itu nilai setinggi-tingginya. Kemudian yang nomor 2, meluapkan kemarahan lebih baik. Kira-kira meluapkan kemarahan itu baik nggak? Ya, meluapkan kemarahan itu baik nggak? Yang jelas meluapkan kemarahan itu tidak baik. Ya, maka kalau meluapkan kemarahan itu tidak baik, maka langsung saja jawabannya A. Enggak. Kalau kita sambung daripada selalu bersikap baik di depannya, ya. Intinya meluapkan kemarahan itu tidak baik, ya. Karena kenapa? Di sini pengendalian diri kita sangat rendah. Maka jawab aja langsung A, sangat tidak setuju. Kemudian yang nomor 3, menolong agar dilihat orang banyak.
menolong agar dilihat. Berarti ada di sini yang namanya keinginan. Artinya di sini apa? Pertolongan yang kita lakukan itu tidak ikhlas, hanya semata-mata karena ingin dihargai oleh orang banyak, ingin dilihat oleh orang banyak, ingin diberikan yang namanya aplaus oleh orang banyak. Maka ini tepat atau enggak? Tidak tepat. Kenapa? Karena tidak pro terhadap masyarakat atau tidak pro sosial. Karena apa? Ada keinginan individu yang terbesit di dalam benaknya. Jadi ini jawabannya apa? A. Sangat tidak setuju. Menolong itu harus ikhlas. Kemudian yang nomor 4. Ketika mengendarai mobil, saya memberikan kesempatan orang yang menyeberang. Bagus atau tidak? Ya jelas bagus. Kenapa? Kita berikan hak-hak kepada orang-orang yang ingin menyeberang jalan. Ya, ini sangat bagus agar tidak terjadi yang namanya hal-hal yang tidak diinginkan. Kita hargai hak-hak orang yang menyeberang. Maka ini jawabannya adalah sangat setuju karena ini berkaitan dengan pengendalian diri. Artinya kita bisa menjaga pengendalian diri kita. Ya, walaupun itu sudah telat masuk kantor, kita hargai dulu orang-orang. Ya, karena itu telat masuk kantor itu adalah kesalahan kita sendiri. Ya kan? Kenapa enggak dari awal? Lebih cepat kita untuk berangkat dari rumah menuju kantor agar tidak terburu-buru, agar tidak telat. Jadi di sini jawabannya adalah sangat setuju. Kemudian yang nomor 5, saya lebih memilih menyelesaikan konflik, itu enggak? Lebih memilih menyelesaikan konflik daripada berdiam diri. Ya jelas ini sangat tepat. Kita selesaikan konflik apabila ada konflik antara kita dengan teman kita, rekan kerja kita, agar tidak ada terjadi yang namanya hal-hal yang ditimbulkan di dalam konflik tersebut. Maka ini apa? Ini sangat setuju. Jawabannya adalah ini mengenai penyesuaian diri. Oke, teman-teman? Oke, itulah dia contoh soalnya. Kemudian kita lanjutkan ke contoh soal yang lain. Kemudian kita lanjutkan. Ini yang nomor 6. Belajar bahasa daerah. Ya. Belajar bahasa daerah yang baru lebih baik daripada tidak berkomunikasi. Betul nggak? Belajar bahasa daerah ketika ditugaskan di daerah yang baru. Iya, ini namanya perlunya yang namanya penyesuaian diri dengan lingkungan sekitar, penyesuaian diri dengan masyarakat sekitar. Ini sangat bagus, sangat tepat. Daripada kita tidak berkomunikasi, yang namanya manusia itu membutuhkan manusia yang lain. Ya, yang namanya manusia itu perlu yang namanya komunikasi. Maka di sini sangat setuju. Ini berkaitan dengan penyesuaian diri. Kemudian nomor 7, saya lebih baik berdiam diri daripada menyelesaikan konflik. Tepat nggak kita berdiam diri daripada menyelesaikan konflik? Ya jelas ini tidak tepat, ini sangat tidak setuju, ini mengenai pengendalian diri kita sangat rendah. Nomor 8, melanggar rambu lalu lintas lebih baik daripada ketinggalan pesawat. Betul nggak kita langgar rambu-rambu lalu lintas, aturan-aturan di dalam berlalu lintas? Ini sangat tidak tepat, maka jawabannya ini adalah A, sangat tidak setuju. Ini berkaitan dengan pengendalian diri kita. Pengendalian diri kita sangat rendah. Nomor 9. Saya lebih suka menghabiskan waktu luang untuk tidur. Di sini ada kata menghabiskan waktu luang untuk tidur daripada berkumpul dengan teman-teman. Ya, berarti ini individu. Tepat nggak ketika ini individu? Ya jelas tidak tepat. Ini mengenai kepercayaan diri bisa masuk, ini mengenai prososial bisa masuk. Di sini prososialnya, ya. Ini percayaan diri kita apa? Kita lebih suka menghabiskan diri, kita lebih suka menghabiskan waktu luang untuk tidur daripada berkumpul dengan teman-teman. Jadi jawabannya ini adalah A, sangat tidak tepat atau sangat tidak setuju. Kemudian nomor 10. Lebih baik terlambat masuk kerja untuk menolong korban tabrak lari. Betul nggak? Ketika ada kita lihat korban tabrak lari, kemudian sama sekali masyarakat tidak ada yang membantunya, maka kita harus bantu. Ini berkaitan terhadap prososial dengan masyarakat daripada meninggalkan korban tabrak lari. Maka ini jawabannya adalah E. Sangat setuju. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Oke, kalau memang bisa dipahami, ya silahkan belajar lagi, ya gali lagi soal-soal mengenai tes kepribadian. Tapi apabila teman-teman masih kurang pahami, silahkan ditonton kembali video ini ya. Oke, teman-teman sekalian. Apabila bermanfaat video ini,
silahkan like, share, and subscribe ya teman-teman sekalian. Kemudian silahkan tunggu nanti akan saya share kembali mengenai soal-soal psikotes dengan sub materi yang berbeda. Oke teman-teman sekalian, sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat kepada teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.